This is a Chucky Beat production. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refadogi Trafarizi. Saya dari kelas Piawar A1, Praktikum A2. Pada pertemuan kali ini, saya ingin mempresentasikan laporan bisnis saya, yaitu produk keripik jengkol. Produk keripik jengkol ini adalah produk bisnis yang saya buat karena ingin mengembangkan masakan jengkol yang biasanya hanya dapat dimakan bersama nasi atau sebagai lauk. Saya mengembangkan produk jengkol ini menjadi keripik karena saya bosan melihat olahan jengkol yang hanya begitu saja. Jadi, saya mempunyai usul dan inovasi untuk membuat usaha keripik jengkol mamaku ini menjadi keripik jengkol yang menggunakan bahan alami dan tentunya tidak menimbulkan bau yang tidak sedap seperti jengkol pada umumnya. Saya berharap usaha saya ini dapat membantu sektor ekonomi saya dan sektor ekonomi orang-orang yang bergabung dalam usaha saya ini. Dalam peluang bisnis, banyak sekali bisnis atau pekerjaan orang yang tidak kondusif dikarenakan protokol-protokol yang berlaku di negara kita. Untuk menanggulangi kekurangan ekonomi yang ada, bisnis makanan keripik menjadi salah satu pilihan saya. Karena di bisnis ini masih sedikit orang yang mendalaminya. Bisnis makanan memang tidak ada habisnya dan dapat dijadikan peluang bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan kreativitas yang menarik dan unik. Makanan biasanya dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual yang tinggi. Salah satunya adalah keripik jengkol mamaku ini yang jenis makanan ringan merupakan hasil olahan dari jengkol. Menjalankan usaha keripik juga bisa menjadi pilihan peluang usaha yang sangat menguntungkan untuk dijalani karena menjaga jenis keripik yang berbeda dari umumnya akan membuat olahan keripik jengkol mamaku ini semakin dicari oleh masyarakat karena keunikannya. Lalu ada bentuk produk. Bentuk produk keripik jengkol mamaku ini menggunakan bahan dasar yang alami dan juga diambil dari perkebunan lokal. Dari bahan bumbu yang digunakan sendiri ini menggunakan cabai, bawang putih, bawang merah, garam, gula, dan bumbu lainnya. Ada juga varian rasa yang dapat pelanggan pilih, yaitu ada 3 rasa tambahan seperti rasa keju, rasa balado, dan rasa original. Kemasan digunakan juga menggunakan kemasan yang berkualitas tinggi dan juga menggunakan desain yang menarik. Begitu juga ada keterangan bahan apa saja yang digunakan untuk membuat keripik jengkol mamaku ini yang tertera dalam kemasan. Lalu perencanaan bisnis, saya menerapkan 4 perencanaan bisnis, yaitu yang pertama, dana. Pertama-tama saya mengumpulkan dana untuk mendirikan usaha ini dengan cara modal dari saya sendiri sebesar 45%. Begitu pula organisasi saya yang ikut juga membantu sebesar 45% pula. Dan jika ada investor yang ingin menaruh modalnya, cukup berkontribusi sebesar 10%. Yang kedua yaitu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Dalam pengumpulan sumber daya manusia, saya ingin mempekerjakan masyarakat lokal di sekitar produksi dan mempekerjakan orang-orang yang berdampak pada pandemi ini. Selain mempekerjakan mereka, saya juga akan memberikan arahan dan pelatihan kepada mereka juga. Dan dalam pengumpulan sumber daya alam, saya menggunakan bahan lokal yang memiliki kualitas mutu yang tinggi karena dalam produksi keripik jengkol mamaku ini ada tahapan penyaringan mutu yang terlebih dahulu agar hasilnya akan maksimal. Ketiga, pembuatan. Dalam tahap pembuatan ini, bahan-bahan yang sudah terkumpul dibersihkan terlebih dahulu sebelum masuk ke proses pemasakan. Setelah proses pemasakan berakhir, kami menyortir varian rasa tambahan yang tersedia. Lalu proses pengemasan. Proses pengemasan ini sama seperti yang saya sudah jelaskan tadi, yaitu menggunakan kemasan berkualitas tinggi dan mempunyai desain kemasan yang menarik. Lalu ada pemasaran. Dalam pemasaran, produk keripik mamaku ini menggunakan 2 cara, yaitu cara offline dan online. Cara online pemasaran dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan atau juga bisa mengunjungi website kami, yaitu di keripikjengkolmamaku.com. Dengan adanya website ini, pembeli dengan mudah melihat terlebih dahulu dan dapat memudahkan pembeli memesan secara online tanpa harus ke toko. Lalu cara offline. Pemasaran secara offline menggunakan toko atau grosir keripik jengkol mamaku sendiri. Dengan ini pembeli dapat memilih dan membayar langsung tanpa menunggu. Lalu ada target pemasaran. Target pemasaran keripik mamaku ini juga menargetkan penjualan secara domestik
maupun luar negeri. Dengan adanya media sosial dan website yang kami punya, dapat memudahkan pemesanan secara online, dan jika kami dapat berkembang lebih besar, kami juga akan membuat atau membangun franchise untuk memudahkan orang-orang membeli tanpa menunggu pesanan diantar secara online. Untuk target domestik, kami mengincar kawasan Jabodetabek, sedangkan secara internasional kami menargetkan di negara Australia dan Amerika, karena jumlah penduduk Indonesia yang di sana cukup banyak. Lalu proyeksi benefit proyek, ada dua list proyek yaitu direct benefit dan indirect benefit. Direct benefit, produk yang terjangkau, memiliki peningkatan produksi yang banyak. Lalu adanya modal yang menurun karena penjualan yang terus berkembang. Lalu yang kedua adalah indirect benefit, adanya perkembangan produk di masa yang akan datang karena permintaan pasar. Lalu adanya perbaikan produk untuk memaksakan kualitas produk di masa yang akan datang, dan adanya perluasan skala usaha yang akan menurunkan biaya rata-rata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.